Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ragil Saputra, NIM 2892050099. Semester 3, regular sore, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Darmeis SEMM. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang merintis usaha baru dan model pengembangannya. Berikut adalah cara untuk memasuki dunia usaha. Ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk memulai suatu usaha atau memasuki dunia usaha. Yang pertama, merintis usaha baru atau starting. Perusahaan milik sendiri, bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh seseorang. Kemudian ada persekutuan, suatu kerjasama 2 orang atau lebih yang secara bersama-sama menjalankan usaha bersama. Kemudian ada perusahaan berbadan hukum, perusahaan yang didirikan atas dasar badan hukum dengan modal saham-saham. Lalu yang kedua dengan membeli perusahaan orang lain atau buying, dan yang ketiga yaitu kerjasama manajemen atau franchising. Merintis usaha baru. Sebagai pengelola dan pemilik usaha atau business owner manager atau pelaksana usaha kecil atau small business operator, ia harus memiliki yang pertama kecakapan untuk bekerja, kemudian kemampuan mengorganisir, kemudian kreatif, dan juga lebih menyukai tantangan. Menurut hasil survei Peggy Lambing, sekitar 43% responden atau wirausaha mendapat ide bisnis dari pengalaman yang diperoleh ketika bekerja di beberapa perusahaan atau tempat-tempat profesional lainnya. Kemudian sebanyak 15% responden telah mencoba dan mereka merasa mampu mengerjakannya dengan lebih baik. Kemudian sebanyak 11% dari wirausaha yang disurvei memulai usaha untuk memenuhi peluang pasar, sedangkan 45% lagi karena hobi. Menurut Lambing, ada 2 pendekatan utama yang digunakan wirausaha untuk mencari peluang dengan mendirikan usaha baru. Yang pertama, pendekatan inside out atau idea generation, yaitu pendekatan berdasarkan gagasan sebagai kunci yang menentukan keberhasilan usaha. Kemudian pendekatan the outside in atau opportunity recognition, yaitu pendekatan yang menekankan pada basis ide merespon kebutuhan pasar sebagai kunci keberhasilan. Berdasarkan pendekatan inside out, untuk memulai usaha, seseorang calon wirausaha harus memiliki kompetisi usaha. Menurut Norman Scarborough, kompetensi usaha yang diperlukan meliputi kemampuan teknik, kemudian kemampuan hubungan, kemudian kemampuan finansial, dan juga kemampuan pemasaran. Dalam merintis usaha baru, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti bidang dan jenis usaha yang dimasuki, kemudian bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih, kemudian tempat usaha yang akan dipilih, lalu organisasi usaha yang akan digunakan, dan juga lingkungan usaha. Membeli perusahaan yang sudah ada juga mengandung permasalahan, yaitu ada masalah eksternal, yaitu lingkungan, misalnya banyaknya pesaing dan ukuran peluang pasar. Kemudian ada juga masalah internal, yaitu masalah-masalah yang ada dalam perusahaan, misalnya image atau reputasi perusahaan. Kemudian di sini ada franchising atau kerjasama manajemen atau waralaba. Franchising adalah kerjasama manajemen untuk menjalankan perusahaan cabang atau penyalur. Inti dari franchising adalah memberi hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha dari perusahaan induk. Franchisor adalah perusahaan induk, adalah perusahaan yang memberi lisensi. Sedangkan franchise adalah perusahaan pemberi lisensi atau penyalur atau dealer. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Jika masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.